Tapi kalau dari kelompok Ba'alawi kemudian dia merasa lebih tinggi kastanya, ya apa bedanya dengan kolonial Belanda? Nggak ada bedanya kalau begitu, karena Kanjeng Nabi itu sudah menyetarakan dalam agama Islam. Ini di forum-forum, di majelis-majelis lagi ceramah banyak yang gelar sorban dengan alasan untuk membangun pesantren dan lain sebagainya, bla 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 lah. Itu dari kelompok mereka. Sementara kata Aisyah radhiyallahu an, kalau dia mengaku dzurriyyah Nabi, kalau mengaku ahlul bait yang dijamin surganya oleh Allah, jangan mau menerima sedekah. Ketika seseorang itu benci sama Habib, sholatnya tidak diterima, dibantah oleh Imam Syafi'i. Lihat ya. Saudaratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus murabbi ruhina abinal kiram Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani, dan juga Raisul Ma'had Gus Asop Saifullah, dan seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Unik Nusantara yang sampai dini hari tidak pernah membenci para habaib, yang sampai kapanpun kita ini selalu diajarkan oleh Abu Yamamah Ghufran untuk selalu cinta kasih sayang terhadap siapapun. Tetapi kalau mengganggu integritas NKRI, selalu merasa kastanya lebih tinggi di bumi Nusantara, apa bedanya dengan kolonial Belanda? Kan gitu. Beberapa hari kemarin saya agak kurang sehat jadinya. Nah sekarang saya udah mulai alhamdulillah. Ini tak tandangi kira gitu ya. Kang Lutfi, kita ini sama Abu Yamamah Ghufran punya pedoman irhamu man fis samawati wal ard. Cinta kasih sayang itu bukan hanya takhusus buat dzurriyyah Nabi, bukan untuk habaib saja, siapa saja. Tapi kalau dari kelompok Ba'alawi kemudian dia merasa lebih tinggi kastanya, ya apa bedanya dengan kolonial Belanda? Nggak ada bedanya kalau begitu, karena Kanjeng Nabi itu sudah menyetarakan dalam agama Islam. Kastanya sama, yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaan. Itu sudah paripurna oleh Kanjeng Nabi. Betul apa tidak? Yang ingin saya sampaikan ini, nanti ada beberapa makalah dan saya ambil juga dari kitab I'anatul Talibin, karena tadi juga ada kaitannya dengan katanya, kata Kang Lutfi, nggak tahu itu sumber dari mana ya. Kalau orang benci sama Habib, sholatnya tidak diterima, ada. Kalau orang yang benci sama Habib, bahkan surga tidak akan diberikan, jadi ahli neraka, ada. Tapi sampai dini hari saya belum pernah menemukan tuh satu dalil, ayat atau apapun yang mengatasnamakan tentang Habib itu menjadi jaminan surga gitu, nggak ada. Kalau ahlul bait, ya nanti kita jelasin satu persatu. Ya harus nanti kita jelasin ya, santai dulu aja. Yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu ini diambil dari kitab Nasaihul Ibad, karya riwayat daripada Imam Tabrani. Beliau mengatakan demikian, salasatun muhlikatun, ada 3 perkara yang akan merusak dirinya orang tersebut. Jadi kalau kita ada 3 perkara dalam diri kita, kita ini akan binasa. Yang pertama, syuhun muta'un. Yang pertama itu adalah pelit yang dianut. Ingat ya, syuhun muta' ini siapa? Iyalah, banyak orang-orang kadang-kadang nyuruh sodako macam-macam, tapi dianya itu pelit-pelit pak. Yang kita lihat, jangankan dalam hal sodakoh mereka, kita bertamu ke tempat-tempat mereka, itu dikasih makan air aja agak sulit. Syuhun muta'. Yang kedua, wahawa muttabaun, orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsi, yang selalu ujub atau seseorang yang ujub dengan dirinya. Ingat, 3 perkara ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad, riwayat Imam Tabrani, ini akan membinasakan mereka atau orang tersebut. Mudah-mudahan kita dijauhkan.
Kemudian berkaitan dengan alun Nabi, keluarga Nabi, dzurriyyah Kanjeng Nabi atau ahlul baitnya Nabi, ini sebenarnya yang paling gampang untuk mengukur apakah benar-benar dia itu punya dzurriyyah Rasul yang sahih atau tidak. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaiban. Inna Khalid bin Sa'id bu'itha ila Aisyata bi baqaratin minas sadaqati faraddatha wa qalat ana alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tahillu lana as-sadaqah. Jadi pernah dulu ada salah satu sahabat, ada yang bernama Khalid bin Sa'id. Beliau diutus untuk mendatangi Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa seekor sapi. Tujuannya untuk memberikan sedekah. Kemudian faraddatha, sapi tersebut dikembalikan oleh Aisyah kepada Khalid bin Sa'id. Seraya berkata, ana alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami keluarga Nabi Muhammad, dzurriyyah Nabi Muhammad, ahlul baitnya Nabi Muhammad, tidak halal bagi kami menerima sedekah. Ini di forum-forum, di majelis-majelis lagi ceramah banyak yang gelar surban dengan alasan untuk membangun pesantren dan lain sebagainya, bla 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 lah. Itu dari kelompok mereka. Sementara kata Aisyah radhiyallahu an, kalau dia mengaku dzurriyyah Nabi, kalau mengaku ahlul bait yang dijamin surganya oleh Allah, jangan mau menerima sedekah. Harusnya memberi sedekah. Wong ini tarifnya aja ratusan juta kok. Ya, betul ya? Nah, ini berarti perlu dipertanyakan. Ketika ada orang mengatakan, wah kalau benci sama Habib salatnya nggak diterima, wah jauh doh. Tidak sesuai dengan keterangan ini. Karena yang dimaksud dengan keluarga Nabi di dalam salawat ini, kalau yang secara lebih jelasnya itu adalah ahlul bait. Ahlul bait yang memang dijamin surganya oleh Allah, bukan Habib. Karena Habib belum tentu ahlul bait. Kalau hanya menisbatkan bisa saja, siapa saja bisa saja. Tapi ingat, kalau sampai penisbatannya itu keliru, alaihi la'natullah, naudzubillahi min dzalik. Ini ada syair di dalam kitab I'anatul Talibin. Ini yang perlu dipahami, apakah betul pertanyaan dari Mas Lutfi tadi, ketika seseorang itu benci sama Habib, sholatnya tidak diterima, dibantah oleh Imam Syafi'i. Lihat ya, di dalam kitab I'anatul Talibin, Imam Syafi'i menyampaikan demikian, yang katanya pernah ada salah satu oknum Habib yang mengatakan, Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih ini katanya dia itu lautan ilmu. Dia menganggap bahwa dirinya yang harus jadi muridnya Habib Abdullah bin Qadir ini harusnya yang jadi muridnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, katanya. Sampai kayak gitu. Artinya ini doktrin-doktrin yang memang supaya umat Islam, penduduk Nusantara ini lebih percaya pada mereka. Sekarang kita gak usah percaya. Imam Syafi'i ini madhabnya kita. Jangan sampai dilebih-lebihin. Ini biasanya lah dawir-dawir mereka itu seperti itu. Kata Imam Syafi'i, nih, ini untuk membantah bahwa orang-orang yang menganggap kami ini benci kepada ahlul bait Nabi, bahwasanya kita ini benci kepada dzurriyyah Nabi. Disampaikan oleh Imam Syafi'i, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukum fardum minallahi fil Qur'ani anzalahu kafakum min azimil qadri annakum malam yusalli alaikum la salatallahu. Yang artinya, kata Imam Syafi'i, wahai ahlul bait Rasulullah, mencintaimu itu fardu, hukumnya fardu. Di sini sudah jelas. Kemarin saya katakan tidak ada orang Islam yang mengerti tentang agama membenci dzurriyyah Rasul, itu nggak ada. Karena sudah difatwakan, apalagi kita kalau bermadhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri mengatakan mencintai ahlul bait itu hukumnya fardu, dan ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kafakum min azimil qadri annakum, ingat-ingat, maka cukup bagimu keagungan yang Allah berikan itu jangan sampai dijadikan untuk membanggakan dirimu. Cukuplah
kamu itu sudah agung, oh Ahlul Bait, bahasanya begitu kata Imam Syafi'i, maka gak usah neko-neko. Malam yusalli alaikum la salatalah, betul, barang siapa ketika sholat tidak membaca sholawat kepada Ahlul Bait, nah di situ kepada keluarga Nabi, maka sholatnya tidak diterima. Coba nih saya tunjukin di sini kalimatnya bagaimana. Malam yusalli alaikum la salatalah. Di sini nggak ada kalimat takhusus untuk Habib, karena Habib belum tentu dzurriyyah Rasul. Di kita juga masih banyak kiai ajengan yang dzurriyyah Rasul banyak. Tidak sombong tuh dengan dzurriyyahnya, betul ya. Malam yusalli alaikum la salatalah, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi, maka sholatnya tidak sah. Betul, makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita pahami dari ali di sini adalah ya ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam syarah i'anahnya dijelaskan rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal baiti wa ali sayyidina Muhammad banu Hashim wa banul Muttalib. Di sini jelasin kaitannya tentang salawat kepada keluarga Nabi ini dengan ayat rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait, yang nanti dilanjutkan dengan innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Gak ada urusan, ini sudah selesai loh dibantah oleh Imam Syafi'i. Gak ada urusan ketika kita tidak mempercayai kepada habaib kemudian dia gak sah sholatnya, gak ada urusan. Saya nyatakan sekalipun ada orang yang benci sama habaib, sholatnya tetap diterima. Gak ada sholatnya batal atau sholatnya ditolak, gak ada ya. Ini perlu dikerasin karena gini, itu doktrin yang memang sengaja supaya mereka itu diagungkan, dilebih-lebihkan oleh kita. Sekarang kita jangan mau dibodohi. Sudah ada yang ngomong benci sama Habib masuk neraka, ada lagi yang ngomong apa tadi, kalau gak baca, kalau tidak benci sama Habib sholatnya gak diterima. Ada juga Habib yang dawir yang harus jadi murid saya itu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali dan Hanafi, macam-macam. Itu doktrin sengaja supaya orang kita Nusantara ini tunduk sama mereka. Kita jangan takut, kita jangan mau didoktrin seperti itu. Ini sudah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hormatnya kepada Ahlul Bait dulu, kalau dia halaqah di majlis ilmu, kemudian ada Bani Alawi, bukan Ba'alawi, Bani Alawi ya, bukan Ba'alawi, Ba'alawi mah kesini kan. Begitu dia sudah duduk di majlis Imam Syafi'i, ada pemuda yang umurnya masih muda lah, dan Imam Syafi'i tahu bahwa ini adalah Bani Alawi yang punya dzurriyyah kepada Kanjeng Nabi. Ini saking hormatnya Imam Syafi'i kepada dzurriyyah Nabi, karena si laki-laki tersebut dari Bani Alawi ini tidak kebagian tempat duduk di majlis ilmu. Imam Syafi'i yang menjadi imam besar kita itu rela berdiri agar supaya tempat duduknya diduduki oleh Bani Alawi. Itu saking hormatnya, bukan Alawi, Bani Alawiyin. Karena Imam Syafi'i tahu itu betul-betul dzurriyyah Rasul. Nah sekarang andai kata ada orang yang hanya sekedar dawir dan lain sebagainya, ngaku-ngaku mendoktrin begini, gak usah duduk tempat ada orang datang, gak usah kita mah tetap aja di tempat, biarin aja biar tahu rasa, gak ada pengaruhnya.